Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga saja selalu di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam kebahagiaan. Di kesempatan vlog kali ini teman-teman, aku tuh melanjutkan vlog yang kemarin terpotong ya teman-teman. Kemarin tuh aku lagi bongkar belanjaan dan ngeberesin belanjaan, tapi karena videonya mungkin kepanjangan kalau disatuin, jadi videonya aku bagi dua ya. Dan sekarang aku akan melanjutkan dari video yang kemarin bongkar belanjaan itu. Dan sekarang aku lagi mencuci tahu ya teman-teman. Dan tahu itu sebaiknya sehabis dari pasar itu memang diganti airnya, dicuci terlebih dahulu dan diganti airnya. Bahkan mungkin lebih baik direbus dahulu ya teman-teman. Boleh merebusnya menggunakan garam atau bumbu marinasi. Tapi kali ini aku tidak direbus ya teman-teman. Aku hanya diganti airnya saja, dicuci dan diganti airnya. Selanjutnya teman-teman, tahu ini akan aku kasih garam ya. Dan ini tuh belanjaannya belum aku beresin semuanya ya teman-teman, baru sebagian saja. Dan sekarang aku akan ngambil garam dulu ke sini. Ini adalah kolong tempat bumbu-bumbu dapur aku ya teman-teman, tempat stok makanan aku. Dan toples-toples besar itu ya teman-teman isinya makanan, dan toples-toples kecil itu isinya tepung-tepung, kacang-kacang dan bumbu-bumbu ya. Ini tuh gelap ya teman-teman di kolong itu, walaupun ada sirkulasi udara ya teman-teman. Di sini aku sengaja pasangkan lobster gitu ya di sebelah sana teman-teman. Itu adalah lobsternya. Itu tuh untuk sirkulasi udara yang masuk ya. Kenapa? Karena di dalam ini ada tabung gas gitu ya. Dan ini semua bumbu-bumbu aku taruh di toples-toples ini ya teman-teman. Ini tuh siang hari, tapi di kolong mah kalau di kamera itu kelihatan gelap ya, tapi sebenarnya enggak segelap itu ya teman-teman. Dan ini adalah box garam ya. Dan sekarang aku akan kasih dulu tahunya itu garam ya teman-teman. Emang sih sebaiknya itu direbus teman-teman ya, tapi aku mah yang simple aja karena tahunya juga nanti akan dimasak gitu. Memang kalian itu kalau mau menyimpan tahu agak banyak ya teman-teman, sebaiknya itu direbus ya, biar tahunya itu lebih tahan lama. Dan rebus harus menggunakan garam juga ya, biar ada rasa gitu. Karena kalau cuma direndam pakai air, yang ada si tahunya malah tawar teman-teman ya. Kalau tidak memakai garam dan air dari pasar itu kan udah asin ya teman-teman. Terus kita cuci dan diganti airnya, kalau tidak dikasih garam lagi kita di rumah, nanti si tahunya malah akan menjadi tawar. Oke, ini dia teman-teman, Hanum tuh selalu eksis ya kalau melihat kamera itu sedang on. Dan dia itu memang selalu mendampingi aku ya di saat aku lagi take video. Dan ya begitulah, dia itu memang selalu eksis kalau di depan kamera. Oke, selanjutnya tadi tuh karena belum penuh ya, ini kan harus kerendam si tahunya teman-teman. Jadi aku tuh kasih lagi air sedikit ya, karena si tahunya itu harus betul-betul kerendam ya. Kalau tidak kerendam maka akan cepat basi teman-teman. Dan aku berhenti sejenak pekerjaannya karena Hanu minta susu ya teman-teman. Jadi aku kasihlah susu dia gitu ya. Dan setiap minggunya aku pasti beliin susu fresh ya buat dia. Itu bukan susu fresh ya, itu susu cair gitulah maksudnya ya teman-teman. Dan setelah si tahunya aku masukin ke dalam toples, lanjut aku tutup aja toplesnya ya. Dan sekarang aku tuh lagi nutup-nutup semua food container aku ya, karena akan aku masukin ke dalam kulkas gitu ya teman-teman. Tapi di saat itu aku kebingungan karena tutup food containernya hilang satu gitu ya teman-teman. Aku tuh udah nyari-nyari kemana-mana ya, nggak kemana-mana juga sih, cuman di sekitar itu kemana gitu, di mana naruhnya. Aku tuh kadang lupa seperti itu ya teman-teman. Aku tuh nyari-nyari di rak gitu teman-teman. Ternyata sih tutup food containernya aku simpen di kardus tadi ya teman-teman. Aku tuh sampai muter gitu ya tadi nyari. Nggak semuter itu juga ya teman-teman, cuman aku sempat nyari-nyari. Dan setelah selesai
Lanjut aku akan masukin semua bahan-bahan makanan ini ke dalam tempatnya masing-masing ya teman-teman. Karena kan di sini aku tidak memiliki box ya teman-teman untuk penyimpanan belanjaan, jadi aku nanti disimpannya di dalam lemari kolong dapur. Dan yang harus di kulkas tentu saja di kulkas ya teman-teman, dan bahan kering seperti mie instan, tepung terigu dan lain-lain ada ya tempatnya gitu di kolong dapur aku, di nakas kolong dapur aku ya teman-teman. Aku tuh tidak punya box seperti kalian yang buat nyimpen stok makanan kering gitu ya. Kalau makanan basah seperti sayuran ini kan di sini ya tentu saja di kulkas ya teman-teman. Dan aku tuh lagi beres-beresin isi kulkasnya dan atur-atur gitu ya teman-teman, agar semuanya bisa masuk. Karena kan masih ada stok-stok makanan gitu ya di dalam kulkas. Jadi yang tinggal sedikit aku satu-satuin aja boxnya gitu ya, biar nggak makan tempat. Karena kan food container aku itu memang pada gede-gede gitu ya teman-teman, jadi makan tempat ya. Cuman satu ini tuh satu tatakan kulkas, satu tatakan lagi, satu hadak kulkas itu cuma masuk 3 box kontainer aku ya teman-teman, saking gedenya. Oke teman-teman, ini udah pada masuk semua. Ini stok makanan aku ya teman-teman untuk seminggu, dan jika kurang nanti aku kalau sayuran mah bisa petik-petik saja di halaman ya teman-teman. Atau bisa beli dari pedagang sayur keliling juga ya teman-teman, kalau memang aku kepengen sesuatu yang di kulkas tidak ada. Inilah dia teman-teman, stok makanan aku memang masih penuh ya sebenarnya di kulkas ya teman-teman. Untuk aku berdua sama Hanum itu untuk seminggu itu memang selalu nyisa ya teman-teman. Tapi alhamdulillah ya tidak busuk gitu ya teman-teman, karena selalu aku konsumsi. Dan aku belanjanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Dan aku belanjanya juga tidak banyak. Oke, selanjutnya sekarang aku akan masukin barang-barang kering ya ke kolong itu. Dan di kolong itulah teman-teman, di kolong meja dapur itu aku menyimpan stok makanannya teman-teman ya. Dan minggu lalu aku beli minyak ya teman-teman 1 kilo, dan ini tuh masih ada sisa setengah kilo lagi. Karena minggu kemarin aku nyimpennya di baskom ya teman-teman, dan kali ini aku nggak nyimpen di baskom dah. Aku taruh aja di kantong kresek dan akan aku kaitkan di paku gitu ya, di dalam itu kan ada cantolannya teman-teman. Aku kaitkan aja di dalam. Soalnya kalau ditaruh di baskom itu ya begitu teman-teman, ada semutnya, makanya aku tuh kapok lah nggak taruh di situ. Dan ini teman-teman, toples besar ini adalah tempat penyimpanan makanan aku ya teman-teman, seperti mie instan atau susu atau apa aja aku taruhnya di situ. Karena kan di keluarga aku itu nggak ada yang minum kopi ya teman-teman, cuma mungkin teh tarik, coklat, susu gitu minum. Cuman kalau kopi nggak ada. Pak suami juga nggak minum kopi ya, nggak begitu suka minum kopi ya teman-teman. Kadang-kadang saja aku dan Pak suami juga minum kopi tuh ya, tapi jarang, paling satu saset itu diseduh berdua juga, itu tuh jarang habis ya teman-teman. Dan selanjutnya aku membawa baskom minyak itu yang ada semutnya teman-teman ya keluar untuk dijemur biar semutnya pada kabur. Karena itu kan masih di dalam plastik ya teman-teman, si minyak gorengnya itu belum dibuka. Dan biar kabur aja semutnya, kalau udah kabur nanti si minyaknya akan aku simpan. Dan ini beras teman-teman ya, nanti aja disimpannya setelah ditapi ya teman-teman, biar dibersihkan dulu gitu ditapi baru disimpan ke tempatnya. Dan ini buat mama aku lumpia sama wortel dan oncom. Oke, selanjutnya teman-teman, ini videonya sore hari ya, setelah aku mandi teman-teman, setelah istirahat dan makan siang. Aku tuh keluar ya mau ngambilin cabai rawit ya. Aku mau ambil cabai rawitnya yang merah-merah saja ya teman-teman. Sebenarnya yang hijau-hijau mah banyak ya teman-teman, tapi tidak aku petikin karena stok di kulkas juga masih banyak ya teman-teman. Cabai rawit kan yang makan cuma aku sendiri, kalau Hanum kan tidak makan cabai ya teman-teman.
Tapi ini yang merah kata mama aku tuh memang harus dipetikin katanya biar produksinya itu bagus katanya ya teman-teman, biar si cabenya itu terus berbuah. Jadi jangan dibiarkan yang merahnya itu di pohon. Jika ada yang merah itu harus dipetikin katanya. Ya udah teman-teman, sekarang aku petikin aja yang merahnya semua ya. Tapi aku petikin cabai ini bukan karena aku mau nyambel ya teman-teman, aku petikin aja karena cabainya memang udah waktunya dipanen, ini kan udah merah-merah. Tapi yang hijau mah tidak ya teman-teman, tidak aku petikin. Dan ini kata mama aku kalau cabai itu kalau udah merah itu harus dipetik katanya, kalau biar si cabainya itu terus berbuah. Begitulah katanya, kata beliau ya teman-teman. Dan pohon cabai di belakang rumah aku tuh teman-teman dulu tuh sempat kena hama ya. Daunnya itu keriting dan merah ya teman-teman pada saat itu. Dan aku gundulin aja semua daun-daunnya ya teman-teman. Karena kan udah rusak itu ya, udah keriting dan merah aja pucuknya. Berawal dari pucuknya waktu itu teman-teman merah-merah agak kecoklatan gitu. Terus si daunnya itu pada keriting, ya udah aku gundulin semua, tinggal batangnya doang. Dan pas waktu itu tinggal batangnya doang aku semprot-semprotin saja menggunakan larutan dari ulekan bawang merah ya teman-teman. Bawang merah aku ulek, terus aku rendam semalaman, paginya aku saring dan disemprotkan ke pohon cabai gitu yang tanpa daun karena udah aku gundulin. Dan lama kelamaan ini tuh tumbuh lagi tunas baru ya teman-teman, dan alhamdulillah tunasnya subur sampai saat ini dan berbuah ya teman-teman. Aku tuh kemarin tuh udah putus asa, mungkin si cabai ini udah gagal gitu ya, tidak akan bisa berbuah gitu karena kan udah rusak. Tapi setelah tumbuh tunas dan berdaun, bercabang dan berbuah lagi, alhamdulillah ya, seperti yang kalian lihat ini tuh cabenya cukup subur dan buahnya juga cukup lebat teman-teman, karena setiap aku membutuhkannya gitu tentu saja aku petik dari sini ya teman-teman. Aku kan sudah tidak beli cabai rawit lagi ya teman-teman, karena kan cabai rawit udah punya stok sendiri ya di belakang rumah. Ini tuh lebih fresh ya teman-teman, kalau mau nyambal ya aku petik aja terlebih dahulu ya, karena kan aku tuh nyimpen di kulkas itu yang merah saja ya teman-teman. Kalau yang hijau mah enggak. Kalau aku mau yang fresh, yang hijau ya ambil dari sini kalau mau bikin sambal hijau. Tapi kalau mau yang merah ya udah aku ngambil yang di kulkas dulu ya teman-teman, karena kan di kulkas juga masih fresh-fresh aja sih. Kalau aku metikinnya sedikit seperti ini ya teman-teman, aku taruh di kulkas bawah aja di tempat sayur ya. Tapi kalau aku metikinnya banyak ya teman-teman, kalau lagi banyak gitu yang merahnya, aku taruh di freezer teman-teman. Habis aku petik langsung aja aku masukin plastik gitu ya teman-teman, dan taruh di freezer. Kalau ini cuman segini ya teman-teman, tuh cuman sedikit aja. Dan ini tuh teman-teman tuh masih ada ya di bawah yang merah-merahnya. Kalau menyimpan makanan gitu ya, sayuran di freezer itu emang harus lagi fresh ya teman-teman ya, agar nanti saat dikeluarkan gitu pas mau kita masak sayurannya itu masih rasanya itu masih bagus gitu ya, masih fresh-fresh aja rasanya juga. Jangan sayuran mau udah layu dimasukin ke freezer, jangan ya. Tapi tidak semua sayuran juga bisa masuk freezer dengan mentah gitu ya, ada sayuran yang harus diolah dulu sebelum masuk freezer. Dan ini dia teman-teman, ini adalah ayam-ayamku, stok prohe aku ya. Dia itu montok-montok seperti ayam broiler ya. Padahal itu tuh cuma ayam biasa saja. Dia itu makanannya singkong sama pepaya ya teman-teman, dicampur dedak. Oke teman-teman, tidak terasa sekarang udah berada di penghujung video. Dan aku ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menonton video aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini. Dan aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.